Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Magenta Malam Gentayangan. Terima kasih bagi sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga pundi-pundi Magenta makin berkembang. Bagi sobat Magenta yang mau sharing cerita atau menjadi narasumber, dapat mengirimkan ceritanya ke email magentachannel479@gmail.com atau DM ke Instagram kami Malam Gentayangan. So, tanpa berlama-lama lagi, kebetulan narasumber kita nama Bang Hasim. Bang Hasim akan menceritakan pendakian Gunung Slamet. So, ingin mendengarkan kisah selengkapnya? Cari posisi nyaman mungkin, gunakan headset Anda, biar you hear let the story begin. Apa nih saya bilang? Tapi itu sinar kayaknya gimana ya? Ya perasaan kali ya. Itu ke ilmunya yang dituju ini ke saya gitu. Saya bilang, sinar apa tuh ya? Saya bilang gitu, saya bilang saya, lu tidur lu buruan, besok kita lanjut nih. Kok bilang, ini udah ngerti, cuman karena apa? Karena nggak dianggapin, dia tidur lagi. Aduh, udah diem aja sendiri. Kayak pas gitu ngobrol, udah ngeringkik, gitu kan. Ini berdarah ini, udah nih saya bilang. Dengan orang kayak bisa apa nih? Saya bangunin lagi, pasti nggak ada yang percaya nih. Udah, akhirnya saya diemin aja udah. Saya mau nyalain rokok, tiba-tiba di depan tenda saya kan namanya sekeliling tenda tuh pakai lampu badai itu kan ya sinar ya. Nah kalau ada sinar tuh dari dalam tuh kelihatan tuh kalau ada orang berdiri dong. Iya kan, kebayang dong, apa namanya, kelihatan transparan gitu kan. Kayaknya itu ibu-ibu apa, pokoknya perempuan lah, rambutnya panjang gitu, pakai nasdem, berdiri di depan tenda kita. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kebetulan narasumber kita pendaki lawas sudah ada di samping Bang Eta. Selamat datang Bang Hasim. Terima kasih. Tinggal mana Bang Hasim? Saya di Pondok Pucung, tapi sekarang lagi di Bogor. Mungkin aslinya sih Pondok Pucung. Jauh Bang. Pucungnya lumayan. So, Ya, masih terima kasih nih. Bogor ya. Bukan Bogor ya. Ini terima kasih nih udah mau disempatkan waktunya ya untuk berkunjung ke channel Magenta ini. Kira-kira mau menceritakan apa nih Bang Hasim? Iya, tentang Gunung Slamet dulu waktu masih ya muda lah, Masih muda. Di tahun berapa tuh Bang? kira-kira tahun 2002-an. 2002-an. Iya. Bisa nggak ceritain untuk sobat Magenta nih? Apa naik kisi-kisinya dulu nih Bang Hasim? Iya, waktu dulu kan saya suka naik-naik gunung. Nah sebenarnya sukanya itu udah dari masih sekolah dulu, masih SMA. Jadi itu dulu Palang dulu ada nama istilah Palang dan Sekalang gitu. Jadi saya tinggal di komplek, itu ikut mapala gitu, bukan mapala ya, Sekalang gitu di lokasi komplek Gunung Pucung dulu. Di situ saya ikut apa namanya kayak pelatihan untuk pendakian. Itu pernah juga naik gunung ke Gunung Gede juga pernah dulu. Gunung Gede Ngalamin misi satu nih Bang Hasim. kalau yang bisnis ini kejadiannya di Sangaran tuh dulu. Itu ya nanti saya ceritain. Oke, tahan dulu deh Bang Hasim. Jangan diceritain dulu nih, biar penasaran sobat Magenta dulu. Kita susah dulu Bang Hasim ya. Oke, bagi sobat Magenta yang belum subscribe, like, share, and comment, silakan subscribe di tombol di bawah ini. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Jadi dulu waktu tinggal di komplek itu, waktu kita masih SMA, kita punya tim, dan punya tim ya, punya teman satu komplek. Itu ada berapa orang, 8 orang apa ya, 13 orang di
kita kok setiap hari itu hampir ketemu setiap hari. Nah, waktu itu tiba-tiba ada yang ngajak yang suka mendaki gunung sebelumnya tuh, namanya Bang Andri. Bang Andri ini suka gitu. Nah, kita penasaran mau belajar juga sama dia. Nah, dia akhirnya menarik seniornya dia. Nah, akhirnya kita dilatih sampai dilantik waktu itu. Pelantikannya juga di Gunung Gede waktu itu, naik Gunung Gede terakhir. Kalau pelatihannya cuma di kayak 550 di kompleks itu, nah, seperti Nika, Kali, itu yang Maki Umum, yang Mampu Badai. Kalau ada kejadian yang mendadak yang bahaya, emergensi misalkan, nah itu juga dilatih gitu. Nah, ya akhirnya kita latihan, mau dilantik, kita dibawa tuh ke Gunung Gede gitu. Ya ada dikerjain sedikit-sedikit kayak suruh buka baju gitu, masuk ke dalam kali. Waktu itu kan dingin banget kalinya. Nah, seperti itu ada kayak gitu. Nah, setelah dilantik gitu, nah seterusnya kita suka berangkat sendiri-sendiri. Misalkan ya nggak sendiri-sendiri sih, ada beberapa teman, misalnya 4 atau 5 orang, kayak ke Gunung Salak, Gunung Cermek, waktu itu gunung Merbabu waktu itu mau naik tapi nggak jadi. Ada badai waktu itu. Nah, suatu saat kita udah lagi lulus sekolah, yang kita ada yang kuliah, ada yang kerja ya kan. Itu pos kontak kira-kira hampir 5 tahun lah, udah nggak pernah ketemu lagi yang teman-teman saya yang tadi yang satu komplek ini. Akhirnya waktu itu saya bekerja di daerah Bekasi waktu itu. Tiba-tiba yang namanya Bang Andri ini nelfon saya waktu lagi kerja. Bro, lu mau nggak nostalgia nih naik gunung lagi kan? Ya udah, ayo. Harus apa? Gunung mana sih? Gunung Selamat. Oh gitu, boleh deh. Coba, tapi ntar gue ngobrol dulu ya sama ini air minggu ya, dapat izin gitu ya. Nah, udah izin, berapa hari kemudian diizinin, tapi teman yang lain dari kantornya belum izin gitu. Akhirnya tertunda, nyari waktu lagi gitu. Jadi susah nyari waktu sama itu kalau udah ini sama kerja. Kalau dulu kan waktu masih sekolah kan waktunya sama, kalau libur ya kan. Nah, gitu suatu saat dapat samaan semuanya. Kalau nggak salah itu udah mau dekat 17 Agustus kalau nggak salah. Itu liburnya bersama tuh. Kita naik 5 orang waktu itu. Satu komplek juga itu. Teman-teman yang dulu yang suka naik gunung itu. Nah, kita naik kita ketemuan di salah satu restoran, bicara-bicara tentang nostalgia biasa dulu lah. Itu nih kita meeting ya, naik gunung ya. Udah, nanti dia besok tanggal berapa gitu kan, ditentuin waktunya kita meeting. Jadi persiapan buat naik gunung. Jadi di situ bagi-bagi kerjaan lah. Bagi tugas. Nah, lu bagian bawa peralatan kemahnya, camping ya. Dulu bilangnya kemah. Kalau sekarang tenda ya. Tenda juga sih dulu bilang. Tenda, lu bagian logistik, lu bagian ini itu gitu. Persiapan buat nyari tiket. Waktu itu naik kereta kan rencananya. Dia mau naik bus, cuman akhirnya kalau naik bus kayaknya lama, capek.
Ini kereta. Oke deh. Nah, persiapan mau berangkat. Briefing ya, udah berdoa juga. Karena main dulu kan gitu terus. Apa, sebelum berangkatnya sama-sama gitu. Iya. Main nostalgia ya. Ya, ini kelihatan ininya dari apa kenangannya yang dulu berangkat ke Senen, ya kayak dulu kita kan waktu masih sekolah tuh suka tuh makan di dulu tuh stasiun Senen waktu ini tuh belum rapi kayak sekarang, masih ada pedagang-pedagang pinggir jalan tuh kan, yang jualan apa makanan banyak ininya apa lauknya banyak, nanti kita boleh beli sendiri gitu, kayak gitu. Nah itu kita waktu itu masih ketemu tuh, tapi nggak tahu ya sekarang masih ada apa nggak gitu. Ya itu senang banget gitu, jadi keingetan waktu zaman dulu gitu bang. Sebelum naik kereta ya, kan waktunya nunggunya lama tuh. Ada banyak kan yang kita dulu pernah alamin, ya kita jalanin aja ulang. Wah, ingat banget masa muda. Udah akhirnya ada pagi sampai Purwokerto. Biasanya apa namanya malam ini kayak gitu, namanya persiapan udah mau mendekati pendakian kan. Iya. Makan ini warung mandi sambil nyari mobil angkutan buat naik kita ke Blambangan namanya. Terus saya naikin dari Blambangan. Dari Blambangan. Blambangan ya. Dari Blambangan, nah itu naikin bukan naik nyewa mobil-mobil bagus kayak sekarang, enggak. Iya. Naik dari pickup, mobil pickup dari yang terbuka gitu. Pertama dia ya ada kesan nostalgianya, kedua ada ini apa lebih gimana ya, lebih menantang. Apa namanya pakai mobil pickup gitu. Nah sampai dapat tuh pertama kali ada teman juga, dia tuh gimana ya, ya dulu juga suka naik gunung cuman nggak terlalu fanatik banget gitu. Nah, dia agak bingung gitu, masa naik pickup katanya. Dulu aja sekolah aja orangnya jarang keluar rumah itu anak. Ya udah naik aja lah, nggak usah takut. Kita baru datang terus itu udah pada ngumpul semua, yang pada ngumpul. Akhirnya karena nunggu lama, udah karena banyak yang ngantri, udah kita di pinggir-pinggir gitu ambil duduk. Nah di situ ada bapak manggil kita, "Dek, mau kemana?" "Saya mau naik Pak, mau daftar dulu." "Ya udah sini aja," panggil. Dan bapak nggak tahu tuh, cuman kita aja yang diajak ke rumahnya dia tuh. Saya tanya, "Apa kenapa Pak?" "Udah di situ kan nanti masih nggak ngantri, nanti aja tunggu kalau udah agak sepi baru daftar." Sini aja dulu istirahat. Baik sih bapak itu, mudah-mudahan sih masih sehat sampai sekarang. Bangga ini apa namanya, saya lupa bangga itu. Nah sampai saya dulu badan saya kan sampai dia bilang, "Ini gunung bisa nih naik gunung." Ya bisa tahu nih berapa gunung saya bilang. Oh gitu katanya, wah hebat gitu ya. Jadi kali bareng lihat orang gendut bagus. Iya, kedua ke situ kita mah cuma namanya Daftar diri. iya, daftarnya tempat lain bukan di situ. Jadi cuman kita diajak Buat dan istirahat. jauh sih rumahnya dia tuh dari tempat daftar gitu. Ada ya berapa rumah dari situ lah. Iya. Dan diajak ke situ, jadi bisa istirahat, bisa tiduran juga. Di situ ada baliknya dari bambu gitu. Namanya rumah kampung itu kan ya. Iya. Kalau ditaruh pakaian, ya mandi bisa, pokoknya dibikinin kopi sama sampai dibikinin apa ya, mendoan, tempe buatan apa orang di Jawa kan banyak yang namanya mendoan itu. Itu dibikinin sama dia tuh nggak tanggung-tanggung, nggak sepiring.
tanpa ini bikin buat kita pada 5 orang. Nah, sambil nunggu kami pendaftaran itu soalnya banyak banget. Akhirnya udah bisa daftar, pendaftaran itu udah dapat nomor dan bisa naik kan laporan yang sebutin bawahnya apa aja gitu kan, dari KTP gitu semua dong. Oke, berapa orang tuh? 5 orang teman-teman di lama semua. Nah itu apa namanya, cuman ya kondisinya bukannya kayak waktu masih SMA. Kalau masih SMA kan masih gini lah, beringas lah, tenaga juga masih kuat kan. Kalau ini juga ibarat gue jalannya juga udah pelan-pelan ke atas, nggak cepat kayak dulu gitu. Habis sholat bisa tuh, habis maghrib bisa baru persiapan naik ke atas. Sempat waktu itu nawarin anaknya lagi, biar anak saya aja nih bantu orang nemenin kalian nih ke atas. Nggak usah pak, bisa merepotin. Akhirnya karena kita tolak kali bagaimana gitu tuh bapak ngasih bekal sampai untuk kita ke atas. Untuk kita ke atas ini dikasih bekal makanan gitu. Kata, ini buat jalan nih, jalan kayak singkong rebus. Iya. Lumayan berisi perut. Ya pak, makasih pak. Dan jalan baik itu orang, benar-benar orang baik. Udah, terusnya lanjut ceritanya, kita naik nih ke atas nih, jawab nih pos 1, ya kan, pos 1 ke pos 2 itu, dan saya kan urutannya gini, pak, dari 5 orang, saya itu nomor 2 dari belakang. Yang paling belakang tuh ada namanya Bang Peter. Dia lebih senior dari kalau di atas saya dah. Ini juga yang umurnya ya. Dia di belakang dia di belakang saya di depan dia kan. Dia nih waktu itu hujan agak rintik gitu dah. Bukan hujan sih, rintik-rintik gitu. Dia itu kalau dulu tuh ya, kalau sekarang kan banyak yang naik gunung ya. Iya. Kalau dulu kan ketemu orang aja jarang banget, ketemu papasan gini, ketemu 1-2 orang itu jarang, ketemu. Nah, biasanya kalau kita jalan berlima ya berlima itu aja sampai ke atas. Dan jangan begitu, saya nggak tahu kenapa perasaan di sini leher belakang nih, kayak ada yang niup gitu. Di pos berapa tuh? Setelah lewat pos 1 kayaknya. Udah agak naik. Ini juga. Nah, di itu saya curiga dong, belakang saya ada kan nama Bang Pepet. Bang Pepet, lu rusuh lu lagi naik begini lu. Kenapa man? Lu ngapain lu niupin yang leher gue? Siapa yang niup katanya. Lu lah siapa lagi belakang gua? Pak ini kan jangan nanjak, gua juga jauh banget dari lu katanya. Saya pikir iya juga, kan jauh juga, mungkin juga jadi niup gua. Walaupun niup juga nggak bakal sampai ke leher belakang kan. Tapi kok kayaknya tadi kayaknya ada niup. Udahlah, saya gitu kan, nggak begitu ini. Jalan lagi. Jangan gitu lagi, kayak ada yang niup lagi. Suruh gitu. Dari belakang. Dan Pep, lu jangan rusuh. Apaan sih lu rasa rusuh kan? Ini gue kayak ada yang niup lagi nih kan. Lu perasaan luang lu kan. Lu ganti dah, gue depan lu belakang. Udah, saya bilang gitu. Coba, saya paling belakang jadinya nih dari 5 orang ini. Paling belakang. Nah, jalan kayak biasa nih. Jalan kayak biasa. Nggak berapa jauh. Kok perasaan di belakang ada. Kayak ada orang ikutin. Perasaan dulu nih. Dan beberapa lama.
saya dengar kayak tahu sendal bakyak yang dari kayu itu. Itu kan kalau jalan kan bunyi tuh, kotak. Nah itu di belakang saya kayak ada suara kayak gitu, saya bilang. Sambil di kuping saya tuh kayak ada apa suara ngedesis gitu, apa kayak ular gitu kan, kayak ngomong gitu. Kayaknya saya sampai korek-korek kuping. Saya ngeliat ke belakang kanan kiri juga nggak ada siapa-siapa, saya perasaan doang. Tapi waktu saya berhenti itu dia berhenti juga, nggak ada bunyi kata-kata gitu. Nah saya jalan bunyi lagi tuh sendal. Saya bilang, ya apaan, saya bilang. Saya ini kan di depan saya tuh semangat tadi tuh, lo dengar nggak barusan belakang gua ada suara kata-kata? Ya nggak ada, nggak dengar apa-apa gua katanya. Kalau anda dengar juga kan pasti semuanya juga pada berhenti yang depan kan. Soalnya nggak mungkin orang naik gunung pakai sendal bakyak. Pertama licin, kedua ini lebih capek mungkin ya. Dan nggak ada yang mau naik sendal naik gunung pakai bakyak. Lu yang tadi gue benar, gue ngomong. Udah, akhirnya karena nggak percaya, udah jalan lagi dia. Udah saya ikut jalan juga. Ikut jalan, nah sampai di pos 3 kalau nggak salah, pos 2 pas itu kita istirahat agak ya tiduran dikit, bikin kopi kayak gitu lah. Itu sambil musik lah ya. Belum makan berat, masih makan yang dari bapak tadi benernya masih gitu. Lumayan kan pakai kopi gitu kan. Nah sambil ngobrol-ngobrol tentang waktu pasti di komplek waktu masih sekolah kayak gitu. Suatu saat saya lagi nggak sengaja ngeliat ke arah kayak dulu tuh, kalau sekarang nggak tahu udah selamat agak tandus ya, kalau dulu kan rindang tuh masih pokoknya masih banyak gitu. Saya melihat ke satu arah di situ, kayak ada kayak sinar-sinar gitu, kayak seperti sinar siluet gitu. Kayak petir gitu. Kalau petir kan pasti ada bunyinya, kalau ini nggak ada, cuma sinar gitu, prek gitu. Apaan nih, saya bilang. Iya, tapi itu sinar kayaknya gimana ya, kayak perasaan kali ya, itu ke ilmunya ditujuin ke saya gitu. Saya bilang, sinar apa tuh ya? Saya bilang gitu. Saya bilang, sinar apa ya? Sinar apaan lu? Dan karena Bang Peter tadi saya gecokin terus ya, dia tahu nih orang nih katanya, dari tadi nih apa aneh-aneh aja hubungannya katanya. Bukan, ini sinar tuh dari situ tuh, gue bilang. Wah, sinar apaan sih lu? Ini kali pulang-pulang kali. Pulang-pulang nggak mungkin, gue bilang kan, gede begitu tuh sinar. Udah lu, yang aneh-aneh katanya. Udah, kira saya ngobrol-ngobrol lagi makanya. Kok kayaknya sinarnya masih ada lagi gitu kan, cepet gitu, kayak blitz gitu kan, pokoknya kayak petir gitu kan, cuma ada suaranya gitu. Ya ada lagi, cuman saya nggak bilang aja gitu. Ya yang ini deh, dari tanggepin lah kayak gitu lah. Udah saya kasih aja, walaupun sinar itu masih ada gitu, sampai berapa kali gitu, sampai 3 kali saya melihat itu. Sinar ini gitu. Ya udah saya nggak perhatiin, berapa lama udah istirahat, udah cukup. Kita lanjutin lagi jalan. Lanjutin jalan ke atas. Udah berapa lama? Kayak ada yang kayak tadi tuh, tapi ini nggak ada suara sendal, tapi ada kayak bisikin gitu.
apa namanya, kayak bukan bisikin sih ya, kayak suara ular gitu, gitu. Cuman kayaknya pas di telinga saya gitu, oh, kita jalan lagi nih ke atas ya, habis istirahat udah cukup nih, merasa cukup jadi jalan lagi. Tapi di perjalanan tuh saya kayak ada yang bisikin gitu, kayak suara-suara apa ular tadi gitu, gitu. Tapi kayak dekat di telinga kayak ngebisikin. Nah, udah saya bilang tuh sama teman saya tuh, apa namanya, nih gue kayaknya capean nih gue, makanya kayak aneh-aneh nih bisa nih kalau nah akhirnya yaudah terserah lu katanya, ntar ini aja apa namanya, kayak di sini nih katanya, di Samarantu itu, di Samarantu campnya. Udah bikin tenda, bikin ya, bikin embun lah, nanti segala macam gitu. Nah, di situ udah agak malam, udah makan berat ya, udah makan berat, orang udah malas udah tuh. Akhirnya udah puncaknya besok aja kan. Udah terserah, malam ini istirahat dulu kan. Jadi istirahat. Dulu tuh tendanya kan udah kayak sekarang bundar gitu ya. Kalau tenda dulu kan agak kayak kotak gitu. Itu depannya tuh ada kayak apa namanya, talang air gitu kan. Nah di talang air itu tuh kita taruh tuh kayak semacam lampu ibadah kayak gitu buat penerangan. Jadi sekitar apa namanya tenda itu terang gitu. Udah akhirnya kita tidur. Waktu itu saya pas tidur, cuman tidurnya masih tidur ayam-ayaman lah, nggak bisa tidurnya banget, Perpan kali ya perpan. Nah yang lain udah pada pulas mungkin ya. Sebenarnya badan juga udah capek, maunya langsung tidur, cuman kok kayaknya nggak bisa tidur gitu. Akhirnya masih jalan rokok dulu, sedikit kopi gitu kan. Masih keluar tenda tuh sambil ngopi sendiri. Waktu itu sendiri, yang lain pada tidur tempatnya, rokok sendiri. Nah dari situ saya ngeliat tuh dari kejauhan lagi ada sinar kayak tahun lagi tuh, kayak sepasang surat gitu. Cuman di situ ada kayak semacam orang rambutnya panjang gitu, pakai daster putih. Tapi dari jauh ini ya, belum dekat saya itu ya. Dari jauh tuh kayaknya perasaan saya tuh bukan perasaan, yang kelihatan itu orang semacam nenek-nenek dari jauh, dari sinar yang tadi itu berdiri gitu, kayak mandangnya ke saya atau ke tenda, ke arah tenda kita gitu. Cuman saya waktu itu ini mah halusinasi kayak tadi saya bilang. Cuma merinding sih merinding kan, biar supaya nggak takut, karena lihat rokok juga masih baru kan, belum habis. Dikira gitu ada halusinasi aja nih. Nah ini kan buat siapa itu, mungkin mau hujan nih, mungkin gitu. Mau ngilangin api lah. Kok ya selesai rokok dan ngopi, coba masuk tenda, mau coba tidur lagi nih, belum bisa tidur. Tiba-tiba ada kedengaran suara udah orang naik gunung gitu, ceprok. Tapi saya udah di dalam tenda waktu itu. Suara udah itu ya aneh nih, nggak mungkin ada sebelum kuda kayak gini kan. Si bangun ini teman saya nih, bahkan dari si bangun ini, saya mau bilang kan ini bro bangun. Lalu ada suara kuda, siapa tuh ya tuh? Gila lu, mana ada orang yang nampak apa di gunung malam-malam gini naik kuda katanya. Lu tidur lu buruan, besok kita lanjut nih. Kok bilang, ini udah mati, cuman karena nggak dianggapin, dia tidur lagi. Aduh, udah diem aja sendiri. Kayak pas gitu ngobrol, udah ngeringkik, gitu kan. Ini bentar, ini kuda nih, saya bilang. Dengan orang naik kuda apa nih? Saya bangunin lagi, pasti nggak ada yang percaya nih. Udah, akhirnya
Saya diemin aja udah. Saya mau nyalain rokok, tiba-tiba di depan tenda saya kan namanya sekeliling tenda tuh pakai lampu badai itu kan ada sinar ya. Nah kalau ada sinar tuh dari dalam tuh kelihatan tuh kalau ada orang berdiri dong. Iya kan? Kebayang dong, apa namanya, kelihatan transparan gitu kan. Kayaknya itu ibu-ibu apa, pokoknya perempuan lah, rambutnya panjang gitu, pakai nasdem, berdiri di depan tenda kita. Nah, itu yang bayangannya itu kelihatan. Wah, saya bilang, ini nih, tadi nih saya bilang yang tadi saya lihat dengan dari sinar-sinar tadi itu yang saya buat saya ceritain itu. Jangan-jangan ini saya bilang, wah, udah. Saya nggak komen lagi udah. Saya ambil waktu itu kan pakai sleeping bag ya. Udah masuk pakai sleeping bag udah ya. Udah di ini aja ya Pak. Di settingin aja udah langsung. Paksa ya tidur langsung. Kalau diganggu juga saya nggak bakal bangun gitu. Cuman penasaran ya. Penasaran. Namanya belum bisa tidur juga masih kepikiran. Saya buka lagi saya lihat nggak ada isinya yang tadi lagi. Udah nggak ada lagi di depan tenda itu gitu. Tapi penglihatan saya tuh benar banget. Tuh ada perempuan yang di atas tenda, depan tenda itu. Udah, akhirnya saya duduk lagi kan. Saya duduk lagi, namanya apa, pegel gitu ya, gini-gini kan. Waktu saya ngadep ke kiri, perempuan itu ada di sebelah kiri tenda saya gitu. Wah, saya bilang, inilah gini saya bilang, pindahnya ke sini saya bilang. Kok udah pakai sleeping bag, tapi kali ini udah gak mau buka lagi, udah paksa tidur aja. Paksa tidur aja udah. Akhirnya sampai pagi itu udah bangun. Pagi bangun, saya cerita, saya tanya sama anak-anak yang ikut gitu kan. Tadi malam gua dengar suara kuda, ringkik, orang naik kuda. Langsung temen saya mutus ulangan. Lu kenapa sih lu tadi malam busuk banget? Ada aja lu bangunin gua, ngantuk katanya. Bukan gitu kan. Itu pas gua keluar, gua ngeliat tuh ada semacam inilah, pokoknya macam apaan. Udah nanti dah, ketakutan. Saya waktu itu masih ketakutan, mau cerita di atas takutnya. Nanti sore kan kita waktu itu kondisinya mungkin sorenya lagi baru turun kan. Kan malah digangguin nih, saya bilang gitu. Udah, bentar lagi dah, ini mau ceritain. Udah, akhirnya kita rapi-rapi, ini kemas-kemasin tenda semua, lanjut sampai puncak. Udah sampai puncak, ya foto-foto, foto-foto kan dulu nggak kayak sekarang, pakai HP gitu kan, dulu kan masih foto apa yang pakai lateral gitu. Dan turun deh bawa ke bapak itu lagi, soalnya bapak itu bilang katanya nanti kalau turun kemari lagi ya. Padahal sih kita malu, soalnya udah ngerepotin banget kan. Cuman karena pesannya dia atau semua apa terus itu lagi. Dan sekalian kebenaran ya tahu bapak itu baik emang orangnya, dibikinin nasi goreng, dibikinin makanan segala itu Dijamu lah ya. ini dijamu. Kan orang Jawa ya, apa mungkin tradisi dia gitu kali ya, baliknya semua orang apalagi nonton. Udah kita mandi ke semua sambil makan, dari bikinin nasi goreng sambil ngopi. Bapak itu nanya, gimana di atas ada cerita apa? Bilang, ya enak Pak, bagus, dingin gitu, pemandangan masih bagus gitu kan. Habis itu tuh Bapak bilang, ada cerita yang ini enggak, yang aneh-aneh enggak? Padahal nggak ada yang ngomong. Saya ngomong Pak, ada Pak, saya Pak. Kenapa katanya? Ya, waktu itu kayak ada sinar-sinar gitu kan, sinar gitu. Ya, pas gitu ada suara kuda, orang naik kuda, dia itu meringkik kuda. Itu waktu saya jalan ke atas tuh, kayaknya ada yang ngikutin, saya bilang. Oh,
mungkin dia ini kok kenalan kali dia senang ngeliat orang gendut kan, yang itu kan gendut kayak iya, kayak saya juga senang melihat situ katanya gendut tapi berapa bisa gitu naik gunung katanya. Oh enggak pak, ini beneran, saya bilang gitu. Saya nyesuaiin kok. Saya lihat dia berdiri di depan tenda saya, nggak apa-apa, itu biasa. Yang naik ke sini juga beberapa orang naik itu sering kayak gitu. Tapi dia nggak ganggu kok, asalkan jangan macam-macam gitu. Oh gitu pak, ya. Ya, akhirnya yang lain penasaran, yang berempat di sana. Ya, saya bohong kali ini. Itu ketemu apaan gitu nih? Ya itu kemarin yang gue tanya itu. Oh beneran lu serius? Ya serius. Kalau lu mau tahu, waktu itu si bapak itu tenda sampingnya dinding tenda kan. Itu dia berdiri di samping lu, saya bilang gitu. Wah, ya bener lu katanya. Iya tuh, dia berdiri, lu cuma tidur. Waduh, katanya, untuk buat tidur ya tapi nggak tahu gitu. Oh, enggak. Akhirnya jadi ketawaan, jadi bercanda gitu. Udah lemas-lemas, pamitan sama bapak itu, ucapin terima kasih. Soalnya dia kita kasih makanan pun nggak mau. Iya. Orang yang super baik itu satu keluarga itu. Kita semua apalagi nanti takutnya kita dulu. Wah, ya akhirnya kita pulang ke Jakarta. Itu lewat hari lebih naik kereta lagi. Ya itu jadi kenang-kenangan sampai sekarang. Oke, Bang Asin. Terima kasih nih sudah mau menceritakan kisah mistisnya untuk Sobat Penggenta. Diminum dulu Bang Asin. Iya, makasih. Waduh. Bang Asin. Iya, Tahu nggak? habis cerita nostalgia nih. Bang Asin. Iya. Dulu saya mau tanya nih Bang Asin. Pada saat dulu dengan sekarang, enak mana? Pada saat itu Bang Asin, pendaki dulu sama sekarang Bang Asin. Kalau alamnya beda kondisi ya. Kalau dulu alamnya, kalau kelihatan saya sekarang ya, dulu Gunung Slamet tuh masih benar-benar asri, masih benar-benar hutan. Kalau sekarang tuh katanya, saya belum pernah lihat, saya cuma baru dengar-dengar aja. Kata orang udah ada toko apa jualan makanan, itu pohon-pohonnya juga udah mulai banyak yang tebang, seperti itu gitu. Jadi otomatis kalau untuk relax, kayaknya gue lebih relax daripada sekarang gitu. Karena dulu biar kata siang juga berangkatnya, kalau pohon rindang itu nggak begitu panas. Itu masih ada suara-suara burung. Nah, untuk akses ke Gunung Slamet, informasi dulu sama sekarang tuh kayak gimana Bang Asin? Kalau dulu simpang siur, nah sekarang. Kalau sekarang kan udah 3G semuanya tuh udah mata. Lihat dia dari HP sudah bisa. Ya kalau kan pasti. Iya, kalau dari dulu mah tiap pernah berangkat, dari mereka informasi dari mereka aja yang udah pernah berangkat. Gitu. Nggak pernah kita nyari di mana handphone. Kalau sekarang kan mau ke Gunung Slamet lewat mana dulu sampai mau daftar juga kan dari handphone ya. Sekarang mau masih Iya. masih. Melalui online bisa, Ya. offline juga bisa kita bahas kan. Kalau dulu kan nggak ada kayak gitu. Itu situasi kereta nggak di ya masih mungkin lah. Beda sekarang lah soal Terus pertama kali didengerin suara itu perasaan Bang Asin gimana tuh Bang Asin? dengerin apa nih? Yang suara muda lah, terus pertama kali di Gunung Slamet ini Bang Asin. Iya, kalau kejadian ini Gunung Slamet itu yang aneh banget di Gunung Slamet ini ada beberapa gunung dinaikin cuman nggak ada sih kejadian aneh, cuman nggak kayak gini. Kalau di Gunung Slamet ini kayaknya terus-terusan gitu. Oh, lebih nunjukin dianya kalau katanya iya. Oke Bang Asin, terima kasih Bang Asin.
Terakhir ya Bang Asin, bisa nggak kasih pesan-pesan buat para pendaki gunung nih Bang Asin, untuk yang pendaki lama, lawas, gimana sih Bang Asin? Kalau pendaki lawas sih, kenapa pesannya yang coba ada nostalgia lagi sama yang pernah kita naikin apa yang lakuin dulu kayak naik gunung atau senang-senang sama teman-teman. Tapi untuk pendaki muda, saya pesannya cuma jangan apa melakukan kerusakan di gunung. Kayak misalkan semprot-semprot pentil gitu, pohon Selalu jaga lestari. iya rusak lah, itu aja sih. Oke, berarti kesimpulannya selalu menjaga kelestarian alam karena untuk anak kita nantinya. Terima kasih Bang Asin sudah mau menceritakan ke Sobat Magenta nih Bang Asin. Oke, terima kasih bagi Sobat Magenta yang sudah subscribe, like, share, and comment. Semoga pundi-pundi Magenta semakin berkembang. Bagi Sobat Magenta yang mau menjadi narsum atau mau ngirimin ceritanya, dapat DM ke Instagram Magenta atau email ke Magenta Channel 479@gmail.com. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita horor dari kami. See you and beware of your mind.